Tinggallah di sebuah tempat, di suatu tempat tertentu, seorang guru yang dikenal sangat bijaksana. Tidak hanya bijaksana, guru ini juga dikenal memiliki hikmat dan pengetahuan yang luar biasa. Tidak hanya bijaksana, berhikmat, dan berpengetahuan, guru ini juga dikenal sangat baik perilakunya di tengah-tengah masyarakat di tempat itu. Nah, pada suatu kali ada seorang temannya yang datang bertamu. Lalu temannya ini bertanya kepada sang guru ini, "Apakah Anda sudah mendengar kabar teman Anda dulu yang sudah berpisah cukup lama?" Lalu sang guru ini menanggapi, "Tunggu dulu, sebelum engkau memberitahuku tentang kabar itu, atau berita itu, atau informasi itu, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sehingga apa yang kau sampaikan itu harus melewati 3 pintu informasi yang sudah saya pegang teguh." Lalu sahabatnya ini berkata kepada sang guru ini, atau temannya ini berkata kepada sang guru, "Maksudmu apa? Maksud Anda apa?" Lalu sang guru ini melanjutkan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku itu, ada baiknya sedikit kusaring terlebih dahulu informasinya melalui yang saya sebut dengan tes 3 pintu informasi." Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, tes pertama adalah, apakah engkau bisa menjamin bahwa informasi tentang kawanku itu benar adanya? Lalu temannya yang bertamu ini tadi memberikan tanggapan sambil sedikit berkernyit karena berpikir, "Sebenarnya sih aku belum tahu pasti tentang kebenarannya. Tetapi," lalu kemudian disaut oleh sang guru, "Oke, baik. Kalau memang kamu masih belum bisa menjamin kebenarannya, baiklah kita masuk kepada tes 3 pintu informasi untuk yang kedua." Pertanyaan yang kedua, apakah kabar tentang kawanku itu adalah suatu informasi yang baik? Kembali sang tamu ini mengernyitkan ke kepalanya, keningnya. Dia mengernyit lalu kemudian memberikan jawaban, "Informasinya sih tidak baik." Oke, kalau begitu kita memasuki pada pertanyaan yang ketiga dari tes 3 pintu informasi ini. Berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang tentu saja belum benar sepenuhnya. Demikian lanjut sang guru yang bijaksana ini. Lalu kemudian, apakah engkau mengetahui hal itu ketika engkau memberikan informasi tentang kawanku itu mendatangkan manfaat atau faedah atau tidak untuk diriku? Lalu sambil menundukkan kepalanya, sang teman ini berkata, sebenarnya sih tidak ada manfaatnya.
jika keburukan kawanku itu, kata sang guru, itu belum tentu atau belum terjamin kebenarannya, lalu kemudian tidak ada manfaatnya atau faedah ketika engkau sampaikan itu kepadaku, apakah kamu masih tetap mau menceritakannya? Saudaraku, ketika kita menyampaikan suatu informasi, kalau kita tidak mengerti informasi tentang kebenaran informasi itu, lalu kemudian juga tidak ada manfaatnya atau gunanya untuk orang yang menerima informasi itu, tentu saja kita tidak boleh menyampaikannya. Mendengarkan gosip, informasi, berita tentang keburukan orang lain adalah sesuatu yang sungguh tidak berguna. Dan menyebarkan gosip atas sesuatu yang tidak pasti itu pun juga tidak ada manfaatnya. Marilah kita menyaring sedemikian rupa informasi-informasi yang kita terima untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kita tidak mendapatkan kepastian dari kebenaran itu, tidak mendatangkan manfaat dan gunanya bagi orang yang mendengarkannya, serta kalau informasi itu adalah sesuatu yang buruk, adalah sebaiknya kita tidak menyampaikannya kepada orang lain. Karena ketika terus itu kita sampaikan, bukan sesuatu yang baik yang akan muncul, yang akan kita dapati, tetapi adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna. Sebab itu gunakanlah waktu kita yang ada dengan sebaik-baiknya, terlebih dahulu atau terlebih lagi menyampaikan informasi dari orang lain tentang sesuatu hal yang kita dengar. Tuhan memberkati.